Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Fenurila Rahmasari. Di video kali ini, saya akan membahas tentang makharijul huruf. Nah, sebelum kita memasuki topik pembahasan kita tentang makharijul huruf, saya ingin teman-teman like terlebih dahulu video ini, subscribe, komen, and share video ini. Nah, jangan lupa ya, hidupin loncengnya. Makharijul huruf ini termasuk ke dalam mata kuliah Qiraatul Quran kelas PGMI B20 STIT Al-Kifayah Riau dengan dosen pembimbing Bapak Arifai Rahman SUD MA. Sebelum kita memasuki topik pembahasan tentang makharijul huruf, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok makharijul huruf ini. Yang pertama, Maya Indasari. Yang kedua, Nur Syaaini. Dan yang ketiga, saya sendiri, Fenurilah Rahmasari. Langsung saja kita masuki topik kita yang pertama. Apa sih makharijul huruf? Makharijul huruf berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata, yaitu makharij dan huruf. Kita bahas yang pertama, makharij. Kata makharij ini adalah kata jamak dari kata makhraj, yang berarti tempat keluar. Lalu kita bahas yang kedua, yaitu al-huruf. Kata ini adalah kata jamak dari al-harfu, yang berarti huruf. Jadi, menurut bahasa, yang dimaksud dengan makharijul huruf itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu tajwid, yang dimaksud dengan makharijul huruf itu adalah tempat-tempat atau letak keluarnya huruf-huruf hijaiyah ketika membunyikannya. Nah, sekarang teman-teman semua sudah tahu tentang pengertian dari makharijul huruf. Kita masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu apa sih manfaat dan tujuan dari pembahasan tentang makharijul huruf? Manfaat dan tujuan belajar makharijul huruf adalah agar kita bisa membedakan setiap huruf-huruf saat membaca Al-Quran, sehingga mencegah terjadinya kesalahan pengucapan huruf, karena jika terjadi kesalahan pengucapan huruf, maka akan mempengaruhi makna dari kalimat tersebut. Nah, kita sudah tahu manfaat dan tujuan dari belajar makharijul huruf ini, dan manfaat dan tujuan itu sangat berarti dan sangat bermanfaat sekali untuk kita saat kita membaca Al-Quran. Kita lanjut ke pembahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang pembagian makharijul huruf. Makharijul huruf ini terbagi dalam 5 macam, yaitu yang pertama al-jauf atau rongga mulut, yang kedua al-halqu atau tenggorokan, yang ketiga al-lisan atau lidah, yang keempat asyafatain atau dua bibir, dan yang terakhir yang kelima al-khaisum atau hidung. Baiklah, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama, al-jauf atau rongga mulut. Dinamakan al-jaufu karena tempat keluarnya huruf-huruf ini berasal dari rongga mulut. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari al-jaufu atau rongga mulut adalah alif, waw, dan ya. Contohnya yaitu fathah bertemu dengan alif. Terus yang kedua, kasroh bertemu dengan ya mati. Dan yang ketiga, dhamma bertemu dengan waw mati. Untuk contoh fathah bertemu dengan alif yaitu pada bacaan wama. Dan contoh untuk kasroh bertemu dengan ya mati yaitu ini. Lalu contoh untuk dhamma bertemu dengan waw mati adalah kulu. Nah,
Itu pembahasan kita tentang pembagian yang pertama. Kita masuk ke pembahasan tentang pembagian makhrijul huruf yang kedua, yaitu al-haqq atau tenggorokan. Dinamakan al-halqu karena tempat keluarnya huruf-huruf ini berasal dari tenggorokan. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari al-halqu atau tenggorokan terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, aqsal halqi atau pangkal tenggorokan. Yang kedua atau B, wasathul halqi atau tengah tenggorokan. Dan yang C, adnal halqi atau ujung tenggorokan. Huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam aqsal halqi adalah huruf hamzah dan ha. Lalu huruf hijaiyah yang termasuk ke dalam wasatul halqi adalah huruf ha dan a. Lalu huruf yang termasuk ke dalam adnal halqi atau ujung tenggorokan adalah ghain dan kho. Lanjut ke pembagian yang ketiga, yaitu al-lisan atau lidah. Dinamakan al-lisan karena tempat keluarnya huruf-huruf ini berasal dari lidah. Jenis-jenis makhraj huruf al-lisan ini terbagi ke dalam 10 bagian, yaitu yang pertama atau A, pangkal lidah atau langit-langit mulut belakang. Hurufnya itu adalah huruf ko. Keluarnya huruf ini berasal dari pangkal lidah yang berdekatan dengan tenggorokan dan ditekankan pada langit-langit mulut bagian belakang. Terus yang B adalah pangkal lidah tengah atau langit-langit mulut tengah, yaitu huruf K. Keluarnya huruf ini berasal dari pangkal lidah bagian tengah dan ditekankan pada langit-langit mulut bagian tengah lidah. Lanjut ke C, bagian tengah lidah, yaitu huruf jim, shin, dan ya. Keluarnya huruf ini berasal dari tengah-tengah lidah. Kita lanjut yang D, pangkal tepi lidah, yaitu huruf do. Keluarnya huruf ini berasal dari pangkal tepi lidah, kanan atau kiri, bertepatan di atas gigi geraham. Nah, kita lanjut ke yang E, ujung tepi lidah, yaitu huruf lam. Keluarnya huruf ini berasal dari ujung tepi lidah dan menempatkan lidah pada langit-langit mulut atas. Kita lanjut ke F, ujung lidah, yaitu huruf nun. Keluarnya huruf ini berasal dari ujung lidah dan menempatkan lidah pada langit-langit mulut atas, tetapi agak ke tengah. Nah, kita lanjut ke G, ujung lidah, yaitu huruf ro. Keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan menempatkan lidah pada langit-langit mulut atas kulit gusi. Kita lanjut yang ke H, huruf dal, ta, dan to. Keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan bertepatan dengan pangkal 2 gigi seri atas. Selanjutnya I, huruf sod, so, dan za. Keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan bertepatan di tengah-tengah gigi seri atas dan gigi seri bawah gusi. Dan yang terakhir itu J, huruf sa, za, dan zo. Keluarnya huruf ini tepat berasal dari ujung lidah dan bertepatan di gigi seri atas. Selanjutnya kita bahas pembagian makharijul huruf yang keempat, yaitu asyafatain atau 2 bibir. Dinamakan al-syafatain karena tempat keluarnya huruf-huruf ini berasal dari bibir. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari al-syafatain atau 2 bibir adalah ba, mim, fa, dan waw. Jenis-jenis makhraj hurufnya
yaitu yang pertama bibir bawah adalah huruf fa. Keluarnya huruf ini berasal dari bibir bawah menepati ujung gigi seri atas. Selanjutnya bibir bawah dan atas, yaitu huruf mim, waw, dan ba. Keluarnya huruf ini berasal dari pertemuan antara bibir atas dan bibir bawah. Kita lanjut ke pembagian makhrijul huruf yang terakhir, yaitu yang kelima, al-khayshum atau hidung. Dinamakan al-khayshum karena tempat keluarnya huruf-huruf ini berasal dari hidung. Mengapa demikian? Karena jika saja kita menutup hidung, maka huruf-huruf yang makhrajnya berasal dari al-khayshum tidak terdengar dengan jelas. Adapun huruf-hurufnya adalah sebagai berikut, yaitu nun ditasydid atau nun bertasydid, lalu mim bertasydid, nun sukun, mim sukun bertemu dengan mim dan ba. Contoh untuk nun bertasydid itu adalah inna. Lalu contoh untuk mim bertasydid itu adalah amma. Untuk nun sukun itu bisa hukumnya adalah idgham biguna, iqlab, dan ikhfa hakiki. Contohnya itu adalah min qabli. Nah, selesailah pembagian tentang makharijul huruf. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara pengucapan huruf yang akan disampaikan oleh Nursya ini. Kepada Nursya ini kami persilakan. Oke, kita lanjutkan dengan makhraj dan sifat huruf. Di sini ada 5 bagian. Yang pertama yaitu bibir. Bibir yaitu ada 4 huruf, yaitu waw, mim, ba, fa. Yang kedua ujung lidah. Hurufnya ada 3, yaitu sin, shod, zai. Dan yang ketiga yaitu pangkal lidah. Pangkal lidah letak jawanya atas dan bawah yaitu kaf, qaf. Yang keempat yaitu gigi gusi, hurufnya 1 yaitu bod. Dan yang kelima pada tenggorokan. Hurufnya ada 6 yaitu kho, gho, ain, ha, ha, dan hamzah. Kita lanjutkan latihan pengucapan huruf dengan menggunakan hukum-hukum tajwid. 1. Huruf alif yaitu a, i, u, ba, u, an, ani, a, na, minal, mu, ni, ma, i, an, ani, a. Huruf ba, ba, bi, bu, bab, bu, bam, bani, babna, minal, mubni, mabi, bam, bani, bam. Huruf ta, ta, ti, tu, bat, tu, tan, tani, tatna, minal, mutni, mati, tan, tani, ta. Huruf sa, sa, si, su, bas, susan, sani, sasna, minal, musni, mati, san, sanita. Huruf jim, jaji, jubaj, jujan, jani, jajna, minal, mujni, majijan, janija. Huruf ha, ha, hi, hubah, حوحا حنححن من المحن محيحا حنحا. Huruf kho, خاخي خوبخ, خوخا خنخخن من المخن مخيخا خنخا. Huruf dal, dadi dubad, dudan dani dadana minal mudani madidan danida. Huruf za, zazi, zubaz, zuzan,
ذبن من المذن مذيذا ذنذا راري روبر رورا رنررن من المرن مريرا رنرا. Oke, penjelasannya sampai di sini dulu, huruf-huruf hijaiyahnya. Kita lanjutkan penutupan dengan teman saya yaitu Veno Lila Rahmasari. Terima kasih kepada Nursyaini yang sudah mempraktekkan cara mengucapkan huruf. Dan berakhirlah materi kita tentang makharijul huruf. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.